Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas hasil diskusi kami yang berjudul Tenaga Pendidik dan juga Tenaga Kependidikan. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Dea Farawinanda, Nurul Mukni, Bunia, dan juga Afrida Onayunita. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, sebelum memaparkan tentang standar tenaga pendidik, ada baiknya kita mengetahui apa itu tenaga pendidik. Nah, pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan juga menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan juga perlindungan. Nah, pendidik anak usia dini ini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Ketiga jenjang karir dalam guru PAUD ini dibedakan berdasarkan kualifikasi akademiknya. Tenaga pendidik ini juga melakukan pelatihan, pendidikan, atau kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan juga diakui oleh pemerintah. Kemudian ada yang namanya tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan anak usia dini ini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan juga pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan atau program PAUD. Nah, tenaga kependidikan ini terdiri atas pengawas TK, RA atau BA, penilik KB atau TPA, kemudian ada namanya kepala PAUD atau TK, RA, KB dan sebagainya. Kemudian ada juga tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya. Kemudian, pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini ini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, yaitu sehat jasmani, rohani, mental, dan sosial. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang kedua, yaitu Bunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunia. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kualifikasi akademik guru pendamping PAUD. Kualifikasi akademik yang dimaksud di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang verbal sesuai. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, madrasah pengawasan suatu pendidik, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, tenaga kebersihan. Kualifikasi akademik minimal terus mendorong agar memenuhi standar seorang pendidik sesuai amanat undang-undang. Menurut Miyarso, mengartikan kualifikasi sebagai kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Sementara pandangan yang kedua memaknai kualifikasi sebagai kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki atau dikuasai seseorang hingga dapat melakukan pekerjaan secara kualitas. Kualifikasi akademik yang dimaksud di atas adalah tindakan pendidik minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang pendidik yang dibuktikan oleh ijazah atau sertifikat keahlian yang verbal sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
pendidikan minimum diploma 4, D4 atau sarjana S1 program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pembelajaran yang diajarkan, ditempuh dan diperoleh oleh program studi yang terakreditasi. Memiliki ijazah D2, PGTK atau program studi terakreditasi, atau memiliki ijazah minimal sekolah menengah atas SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan pendidikan khusus PAUD, jenjang guru pendamping dan lembaga yang kompeten yang diakui oleh pemerintah. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mukni. Saya pemateri yang ketiga yang akan menjelaskan mengenai kualifikasi akademik guru pendamping muda dan kepala TK dan KB. Nah, langsung saja. Kualifikasi akademik guru pendamping muda diantaranya yaitu yang pertama memiliki ijazah SMA, yaitu sekolah menengah atas, dan yang kedua yaitu memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan kursus PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten. Dan selanjutnya itu kualifikasi akademik kepala TK. Yang pertama memiliki kualifikasi akademik sebagaimana syarat menjadi seorang guru, dan yang kedua memiliki pengalaman mengajar pada PAUD minimal itu 3 tahun, dan yang ketiga memiliki batasan usia yaitu di atas 55 tahun, itu usia maksimalnya, dan yang keempat memiliki pangkat atau golongan minimum penata muda tingkat 1 bagi PNS, dan yang terakhir memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 yang telah dipaparkan, jelas bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidangnya, dan tentu saja penentuan standar kualifikasi akademik tersebut tidak tanpa adanya alasan, dan tenaga pendidik yang sudah memenuhi standar kualifikasi akademik diharapkan juga sudah memenuhi standar kompetensi yang ada. Dan selanjutnya itu kualifikasi kepala KB atau TPA atau TPS, SPS. Nah, ada beberapa. Yang pertama memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang disyaratkan guru pendamping. Yang kedua memiliki usia sama seperti kepala PAUD, yaitu batasnya 55 tahun. Yang ketiga memiliki pengalaman mengajar juga selama minimal 3 tahun. Yang keempat memiliki sertifikat seleksi calon kepala KB, TPA, SPS dari lembaga pemerintah. Dan yang terakhir itu memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala sekolah PAUD dari lembaga pendidikan. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bahas pembahasan yang terakhir, yaitu kualifikasi akademik pengawas atau pemilik PAUD. Baiklah, di poin pertama saya akan bahas apa itu pengawas. Pengawasan dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pembelajaran. Pengawasan biasanya dilakukan di seluruh tingkat pendidikan, maksud diantaranya pada tingkat layanan pendidikan anak usia dini. Kompetensi pengawas atau pemilik PAUD biasanya mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian, dan pengembangan kompetensi. Kualifikasi akademik atau pengawas atau pemilik PAUD biasanya memiliki ijazah sarjana S1 atau diploma D4 kependidikan tinggi penyelenggara program pendidikan dan tenaga kependidikan. Juga harus memiliki pengalaman minimum 5
5 tahun sebagai pamong belajar atau guru dan kepala satuan PAUD bagi pemilik PAUD. Dan juga biasanya harus memiliki pengalaman minimum 3 tahun sebagai guru PAUD dan minimal 2 tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD. Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum setengah sekolah menengah atas atau SMA, dan juga kompetensi tenaga administrasi satuan atau program PAUD, memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial sebagaimana saya jelas tadi pada kompetensi pengawas atau pemilik PAUD. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.